Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprapto. Saya sebagai pemilik kebun hidroponik, yaitu Erina Hydroponic Farm, yang alamatnya di Jalan Ahmad Wongso, nomor 50 RT 19 RW 3, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Selatan, Kabupaten Pangkalan Bun. Baik, sepengetahuan kami, hidroponik itu adalah bercocok tanam yang tidak menggunakan atau bersentuhan dengan tanah. Terus sumber utamanya adalah dari nutrisi air. Kemudian hidroponik itu adalah higienis. Awal kami berniat untuk tanaman hidroponik ini sekitar bulan Maret tahun 2020-2021 lah. Tertarik untuk bertanam hidroponik ini karena ini sangat potensi, kedepannya sangat menjanjikan. Terus yang membeli konsumennya cukup banyak, diperlukan juga banyak. Kemudian orang-orang ini sudah mulai sadar diri akan tanaman yang higienis, yang sehat, begitu. Baik, awal kami mencoba bertanam hidroponik ini, kami melihatnya dari tidak kesengajaan menonton di YouTube. Di situ banyak tayangan-tayangan yang menjanjikan, wah, bertanam hidroponik ini sangat berhasil. Terus digagumi banyak orang, terutama anak-anak milenial. Sedangkan saya ini orang tua bangka kayak gini, jadi pengen kayak niru anak-anak muda. Ternyata setelah kami geluti, asik juga sebagai tambahan penghasilan keluarga, kayak gitu. Baik, awal kami nanam hidroponik ini karena sebelum kami belajar itu sudah kami treatment beberapa hari, sampai seminggu, 2 minggu, sampai sebulan. Ternyata alhamdulillah berhasil. Nah, setelah berhasil kami mencoba lagi. Tapi di tengah jalan kami mencoba lagi, ada kendalanya itu terutama di hama. Setelah kami terapkan, gagal. Ternyata kegagalan itu kami terus memacu gimana supaya berikutnya lebih berhasil. Nah, terus kemudian ada di teman-teman menyarankan Pak Proto ikut pelatihan aja supaya kedepannya lebih bagus. Akhirnya kami coba ikut pelatihan secara online itu waktu itu. Urutan-urutan teknik penanaman, pertama yaitu kita menggunakan media tanam, namanya itu rock wool. Rock wool kita potong berbentuk dadu segi 4, minimal ukuran itu 2 cm, tingginya juga sama. Terus kemudian kita isi bibitnya. Setelah terisi semua, kita basahi pakai air dengan syarat yaitu lembab. Artinya lembab itu tidak kering, tidak basah. Itu syarat utama keberhasilan menyamai secara 100% berhasil. Kuncinya adalah rock wool tadi lembab aja. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam ruangan yang kira-kira tidak dimakan oleh binatang. Kemudian dalam 24 jam semaian tadi kita keluarkan, kita kenalkan ke matahari. Terus kita kasih air. Airnya bukan air nutrisi, tapi saya karena sudah beberapa pengalaman, jadi kita pakai namanya air baku. Air baku biasa aja yang sudah kita treatment, seperti kita filter, kita kasih UV dan sebagainya. Setelah umur 2-3 hari semprot, kemudian kita kasih ke talang penyemaian lagi. Nah, nanti setelah seminggu kita kasih nutrisi dengan kadar ppm-nya sekitar 1.200. Setelah keluar dari 4 daun, kita pindahkan ke meja permajaan. Dari remaja ini umurnya kurang lebih 15 hari.
Nah, setelah dari remaja kita pindahkan ke meja produksi atau dewasa, kemudian sampai ke panen. Urutan dari semai sampai sampai ke panen, dari hari setelah semai itu kurang lebih, kalau untuk selada kurang lebih 30 hari. Kalau untuk pakcoy kurang lebih 25 hari sudah bisa dipanen. Untuk perlakuan di kebun kami ini agak beda, kemungkinan di teman-teman lain ada sama atau tidak kami kurang tahu. Untuk air baku ini kami pertama dari sumur kita tampung ke tandon air, kemudian sebelum masuk ke tandon nutrisi kita kasih namanya penyaringan filter. Ada 4 tahapan filter di situ. Kemudian kita tampung lagi ke penampungan sementara. Kemudian kita kasih lampu UV. Ya, tujuannya dari filter tadi adalah untuk penyaringan bila ada kotor-kotoran, kayak contohnya kayak galga, pasir dan sebagainya. Terus tujuannya air kami kasih UV itu adalah membunuh bakteri-bakteri. Nah, bakteri-bakteri itu kemudian kita masukkan ke air tandon nutrisi. Kenapa harus pakai sekian tahapan-tahapan? Karena pengalaman dari ini, untuk misalnya nih contoh penyakit yang paling ditakuti petani hidroponik yaitu adalah busuk batang atau namanya busuk akar. Penyebab dari busuk akar ini adalah karena bakteri. Makanya air bakunya tadi kita filterisasi, kemudian kita kasih UV untuk mencegah itu. Dari air baku ini sendiri, sesuai dengan yang kita alami, itu bisa menyelesaikan 25% dari permasalahan petani hidroponik. Di kebun kami semua tanaman ini kami tutup atau ada dalam ruangan namanya greenhouse. Tujuan greenhouse ini sebenarnya adalah untuk menaungi dari hujan. Kenapa kok harus dinaungi? Pertama, penyebab penyakit salah satunya tanam hidroponik adalah namanya mata kodok. Ya, jadi daun-daun mata kodok seperti ini contohnya. Nah, ini kalau tidak dinaungi oleh kertas UV, itu air kena hujan, bila tidak kena matahari langsung, dia menempel beberapa hari, akhirnya menyebabkan mata kodok. Jadi tujuannya dibuatkan greenhouse adalah meminimalisir adanya serangan dari hama mata kodok. Mata kodok ini kalau sudah kena, ini penyebarannya cepat sekali, bahkan satu kebun pun bisa habis kita gagal. Pernah juga saya ngalami sampai nangis saya. Nah, yang kedua, penyakit yang paling sering adalah busuk batang atau busuk akar. Nah, jadi dari ketiga itulah yang paling sering kita alami. Kalau untuk ulat sebagainya kita jarang, karena sudah kita antisipasi sebelumnya. Jadi ada 3 hal yang paling ditakuti petani hidroponik adalah mata kodok, busuk batang, dan busuk akar. Gitu. Di kebun kami menggunakan namanya sistem NFT, Nutri-Film teknik ya. Jadi artinya itu air mengalir setipis film. Sebenarnya ada beberapa macam teknik untuk hidroponik, ada DFT, NFT, rakit apung, dan sebagainya. Alasan kami menggunakan NFT karena pertama pertumbuhannya tanaman ini lebih cepat karena air selalu berganti terus. Itu cepat sekali pertumbuhannya. Untuk sistem NFT ini itu tantangannya cukup berat bila ada mati lampu. Nah, mati lampu ini kalau kita antisipasi dengan generator atau genset itu dalam hitungan menit
atau mungkin jam aja, tanaman langsung layu. Nah, itu. Untuk di kebun kami di Erina Hydroponic Farm, sementara ini kami menanam ada 2 jenis unggulan kami, yaitu selada air dan sawi Pak Coy. Dulu pernah nanam juga, ada kami nanam seledri. Cuma dari sisi bisnis, seledri itu umurnya agak lama, mulai dari tanam sampai panen sekitar 3 bulan. Jadi kalau kami pikir lebih cepat mana yang menjadikan keuntungan aja. Pak, ini kalau keuntungan sebenarnya ini rahasia dari kebun, cuma nggak ada salahnya kalau kami sampaikan. Kami menjualnya satu batang kayak gini dengan dibungkus plastik, paling murah tuh 5.000. Pelanggan kami ada yang agak besar, kami jual 6.000, ada yang 7.000. Itu dari kebun kami. Cuma kalau di luaran nggak tahu harganya berapa. Jadi ringnya kami menjual itu harga 5.000 sampai 7.000. Kalau keuntungan ini dari HPP, harga pokok produksi sampai penjualan ya kurang lebih 100 sampai 150% lah. Jadi mulai dari bibit, nutrisi, air, plastik, semua kita hitung totalnya sekian, dengan sekian dari keuntungannya itu alhamdulillah lah bisa 100 sampai 150, bahkan mungkin sampai 200%. Itu yang pernah kami hitung. Nah, kalau untuk penjualan, alhamdulillah pelanggan-pelanggan kami ada kepercayaan di kami. Kami menjual itu minimal ya sampai 50, sampai kadang-kadang sampai 100, bahkan 200 per harinya. Untuk di Panglanbun, dunia hidroponik ini kalau saya monitor cukup banyak sekali, karena keperluannya selama kebun saya ini juga pernah ada pelanggan kami dari Lamando, Sukamara, bahkan Seruyan. Kalau untuk di Panglanbun sendiri, petani-petani ini cukup banyak nih. Ya, dia sekitar 15-20 petani lah yang saya tahu ini. Mungkin di belakangnya banyak lagi nih. Untuk petani-petani Panglanbun, memang kami sering kadang-kadang kunjungan ya, pribadi kami. Sama yang lainnya kami nggak tahu. Jadi kami kunjungi nih dari petani A, petani B, petani C. Kadang-kadang kita saling tukar-tukaran, artinya kalau punya kebun kami Erina Hydroponic kosong, kami bisa juga beli di kebun lain. Bahkan sebaliknya, dari petani lain kalau kosong bisa juga membeli dari Erina Hydroponic. Jadi menjalin komunikasi sudah kami jalin, cuma beberapa aja, tidak semuanya. Terutama anak-anak, adik-adikku sekalian ya, kalau melihat ke depannya, hidroponik ini sangat menjanjikan sekali, terutama kaum milenial ya, yang muda-muda. Ayo kita mulai mencoba menanam hidroponik karena ini sangat menjanjikan sekali. Terus kita bertanam hidroponik ini bertanaman yang higienis, artinya tanaman sehat, kerjanya pun tidak terlalu artinya capek, cuma kan tidak sebanding dengan kalau kita bertani secara konvensional. Kalau untuk modal kita sesuaikan sendiri-sendiri, kita mulai dari tanaman dari sedikit dulu, nanti kalau sudah berhasil kita nambah dan nambah lagi. Jadi silakan anak-anak muda, adik-adikku, anak-anakku semua, kalau untuk bertani hidroponik dipersilahkan. Kalau pengen belajar, kami persilahkan, silakan datang ke kebun kami di Erina Hydroponic. Kami open, kami terbuka semua. Kami berbagi ilmu, itu yang kami inginkan. Karena ilmu adalah tidak akan luntur dan itu nanti akan berguna di hari nanti.